Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malika Putri. Perkenalkan, nama saya Nabila Salsabila. Perkenalkan, nama saya Zulaikha Yudin. Kami dari kelas 9B. Kami akan menjelaskan beberapa para tokoh penyebar Islam di Indonesia. Perkembangan agama Islam di Indonesia tidak terlepas dari kiprah para pendakwah dari tokoh-tokoh agama Dengan dilandasi oleh pengabdi kepada Allah, Akhirnya agama Islam dapat diterima oleh masyarakat Indonesia. beberapa tokoh di balik keberhasilan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, ada satu tokoh yang bernama Abdul Rauf Singkil. Nama aslinya adalah Abdul Rauf Al-Mansuri yang lahir di kota Singkil. Beliau adalah orang yang pertama kali yang mengembangkan tarekat Syatariah di Indonesia. Sekitar tahun 1640, beliau berangkat ke tanah Arab untuk mempelajari ilmu-ilmu keislaman. Abdul Rauf As-Singkil pernah bermukim di Mekah dan Madinah. Ia mempelajari tarekat Syatariah dari gurunya yang bernama Ahmad Kusasi dan Ibrahim Al-Qurani. Kemudian Abdul Rauf As-Singkil pernah menjadi mufti kerajaan Aceh ketika diperintah oleh Sultanah Syafiatuddin Tajul Alam. Abdul Rauf As-Singkil memiliki 21 karya bentuk kitab-kitab tafsir, hadis, fikih, dan tasawuf. Beberapa karyanya antara lain sebagai berikut: satu kitab tafsir yang berjudul Turjumal Al-Mustafid, terjemah pemberi faedah, yakni memiliki kitab tafsir yang dihasilkan di Indonesia. Dua, Umdat Al-Muhtajin, yaitu karya terpenting yang dituliskan oleh Abdul Rauf As-Singkil. Buku ini terdiri dari 7 bab yang memuat tentang zikir, sifat Allah dan Rasulnya, serta asal-usul ajaran mistik. Pada pembahasan di bab terakhir, beliau menceritakan tentang riwayat hidupnya dan gurunya. 3. Mir'at at-Tulab fi Tashil Ma'rifah Ahkam Asyari'iyah lil Al-Malik Al-Wahhab, cermin bagi penuntut ilmu fikih untuk memudahkan mengenal segala hukum syariat. Kitab ini memuat berbagai masalah mazhab Syafi'i yang merupakan paduan bagi para qadhi. Abdul Rauf As-Singkil meninggal di Aceh. Beliau dikenal dengan sebutan Teungku Syah Kuala sebagai penghargaan masyarakat Aceh kepada perjuangan beliau. Maka namanya dijadikan sebagai nama guruan tinggi di Aceh, yaitu Universitas Syah Kuala. Kampus ini didirikan pada tahun 1961 di Banda Aceh. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Muhammad Arsyad Al-Banjari lahir di Lokebang, Martapura, Kalimantan Selatan pada tahun 1710. Beliau lahir dari pasangan Abdullah dan Siti Aminah. Setelah wafat, beliau dikenal dengan sebutan Datu Kalampayan karena dimakamkan di desa Kalampayan. Ketika masih anak-anak, beliau diadopsi oleh Sultan Tayyullah untuk dididik secara tuntas. Bahkan beliau dikirim ke Makkah dan Madinah untuk belajar di sana selama lebih kurang 30 tahun. Sebelum berangkat ke Tanah Suci, beliau dinikahkan dengan seorang putri yang bernama Bajud sebagai sarana untuk mengikuti perasaan dengan keluarga di tanah air. Di antara gurunya yang sangat berpengaruh adalah Syekh Tayyullah yang pernah memberikan izin kepada Muhammad Arsyad Al-Banjari untuk mengajar dan memberi fatwa di Masjidil Haram. Langkah pertama yang dilakukan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sekembalinya dari belajar di Tanah Suci adalah membina kadar-kadar ulama yang meminta kepada Sultan Tamjidillah sebidang tanah untuk dijadikan sebagai pusat pendidikan di tempat itu. Dibangun rumah tinggal, ruang belajar, perpustakaan, serta asrama bagi para santri. Muhammad Arsyad Al-Banjari juga aktif menulis buku. Antara karyanya yang terbesar adalah kitab yang berjudul Sabilul Muhtadin, jalan orang yang mendapat petunjuk. Karena keilmuan beliau yang luar biasa, Muhammad Arsyad Al-Banjari mendapatkan julukan Matahari Agama dari Banjar. Nawawi Al-Batani, nama lengkap Nawawi bin Umar bin Arabi, lebih dikenal Abu Abdul Mufti. Riwayat lahir di Banten pada tahun 1813 dan meninggal pada tahun 1097 di Mekah. Nawawi Al-Bantani adalah salah satu ulama yang terkenal dan menjadi kebanggaan umat Islam di Asia Tenggara karena dikenal sebagai salah satu ulama besar di kalangan umat Islam internasional. Di antara guru-gurunya Syekh Muhammad Khalid Samad dari Kalimantan, Syekh Yusuf Sumulaweni, Syekh Abdul Hamid Dagestani, dan Syekh Abdul Ghani Bima dari nama negara. Mendapat julukan dari Arab Mesir
Fakih mengajar di Masjidil Haram. Di antara murid-murid beliau, Kiai Khalil Bakalan Madura, Kiai Hasyim Asy'ari Jombang Jawa Timur, Kiai Asy'ari Mirwan Madura, Kiai Wadud Pelak Malaysia. Yang keempat, Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi. Sambasi artinya putra dari Sambas, Kalimantan. Ahli tarekat dan mendirikan tarekat Qadiriyah Nasyabandiyah. Masa hidupnya lebih banyak di Mekah hingga wafatnya pada tahun 1878 Masehi. Karyanya yang sangat terkenal dan membawa pengaruh kuat terhadap praktik sufisme Di daratan tanah Melayu, Fath al-Arifin. Kemenangan orang-orang yang makrifat. Di antara murid-muridnya dari berbagai belahan penjuru dunia adalah Nawawi Al-Bantani, Haji Muhammad Syah, dan Haji Fadil. Pengaruh tarekat yang dikembangkan dua muridnya di Johor, Malaysia ini berhasil menghimpun kurang lebih 14.000 pengikut loyal sekitar tahun 1940-an. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.